Pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2003 aktivis Lius Sungharisma meninggal dunia. Banyak yang terkejut akibat kepergiannya yang mendadak tersebut. Saat ajal menjemput, Lius sedang berbincang dengan sejumlah orang, di antaranya dengan Audisi Dogger, seniman yang juga salah satu sahabat Lius. Begini kesaksian Dogger tentang detik-detik meninggalnya Lius Sungharisma. Bang, ceritain momen-momen ketika abang bersama beliau sebelum beliau. Oh ya, jadi hari itu memang saya ada janjian sama dia ketemu untuk ngobrolin gebrakan-gebrakan spektakuler yang akan datang mau kita lakukan. Ya. Saya baru datang kira-kira 10 menitan ngobrol. Kebetulan ada tamu yang lainnya juga di sana, lagi ngobrolin konsep tentang desa lah ya. Saya ikut nimbrung, baru 10 menit ngobrol, tiba-tiba dia dalam keadaan ceria, nggak ada kelihatan sakit. Dalam keadaan keadaannya senang gitu ya, dalam keadaan senang. Tiba-tiba dia jatuh dari bangku, jatuh. Terus saya peluk, mau saya angkat gitu. Saya menduga serangan jantung pada saat itu. Ya udah langsung kita inisiatif kita angkat dia ke dalam. Di dalam itu ada semacam kayak tanda yang saya menduga-duga aja pada saat itu. Tanda bahwa ini kayaknya abang nih kondisinya berat gitu. Jadi habis itu kita angkat bawa ke rumah sakit langsung. Dalam 10 menit itu kita bawa ke rumah sakit ya. Nah akhirnya di rumah sakit dinyatakan oleh tim dokter bahwa abang udah nggak ada. Saya jadi mengenang tadi tuh selama 10 menit terakhir itu, kalau memang nggak adanya abang itu pada saat terakhir saya peluk itu suasananya begitu indah karena wajah dia nggak kelihatan kesakitan, terus dia juga nggak kelihatan menderita apa gitu. Jadi biasa ya ada indikator-indikator yang keluar, dan terakhir itu dia sempat bergumam sambil senyum. Saya pikir dia bergumam itu kayak apa sih, kayak negur saya gitu. Soalnya gumamnya sambil senyum. Habis itu udah langsung langsung udah matanya udah kosong. Tapi sempat ngorok ya, Bang? Sempat ngorok ya. Berapa kali itu? 3 kali ya. Jadi yang ketiga tadi itu yang dia bergumam. Jadi setelah ngorok 2 kali, yang ketiganya itu gumam, kemudian dibawa ke mobil. Walau alam apakah pada saat di situ atau pada saat di mobil sama Rahma meninggalnya. Tapi sampai rumah sakit, dokter menduga pada saat turun dari mobil itu sudah nggak ada. Bang, selama ini selama abang ketemu beliau kita ngobrol itu nggak ada tanda-tanda apakah dia sakit atau dia memerlukan apa? Nggak ada. Dia kelihatannya sehat-sehat aja, dan saat itu dia lagi ceria-cerianya. Jadi maksudnya ngobrol pun seperti biasa dia lah ya. Kadang-kadang bercanda, senyum-senyum sambil ketawa-ketawa sedikit. Tapi nggak ada sesuatu yang berlebihan yang dia tunjukkan juga pada saat itu. Yang dibahas waktu itu apa, Bang? Waktu diobrolkan sampai Bang Yun jatuh. Dia dengan teman-temannya lagi ngebahas tentang desa ya. Mau bikin program desa apa gitu. Jadi mungkin lebih ke pemberdayaan masyarakat ya, kayaknya gitu sih. Kalau sama saya mau membahas tentang kita mau bikin konser tadinya. Konser kebangkitan nasional. Cuma belum sempat dibahas pada saat itu karena udah keburu jatuh itu tadi. Kalau abang mengenal Pak Lius jauh ini seperti apa? Beliau itu sosok yang bagaimana? Bang Lius buat saya adalah sosok yang langka ya di Indonesia. Karena ya background dari teman-teman Tionghoa ya, yang berani untuk bersuara seperti Bang Lius tuh bisa dibilang di Indonesia mungkin cuma ada 3 ya. Dulu orang tuanya Om Yap ya, terus ada Sogi, dan terakhir ada Lius Sungkarisma. Jadi buat saya tuh 3 tokoh ini mewakili semua entitas yang ada di Indonesia gitu. Jadi begitu saya kenal dia, saya tahu awal dia tuh dari kiprahnya di pergerakan. Kemudian akhirnya kita kenalan tahun 2019. Nah, sejak itu kita langsung cocok
karena emang apa namanya, saya ngeliat jiwa perjuangannya sangat kuat dan murni. Dia nggak bukan perjuangannya bukan dalam rangka memperjuangkan sebuah kubu atau memperjuangkan apa, tapi memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Sampai terakhir itu yang dia perjuangkan adalah presidensial threshold 0%. Bang, atas kepergian beliau gimana perasaan? Ya, saya jelas kehilangan banget, dan memang apalagi saat itu saya ada ya pada saat kejadian. Jadi saya ya terpukul tapi ya gimana lagi, karena memang mungkin sudah memang Tuhan pengen memanggilnya, terpaksa ya memang kita ikhlaskan ya. Tapi ya, kalau bicara dalam hati ya jelas sedih banget gitu, kehilangan lah. Apalagi kita belum tahu ada tokoh seberani dia, yang seberani dia ini masih ada lagi nggak sih sebenarnya setelah ini gitu kan. Oke, Bang. Terima kasih, Bang Adam. Sama-sama.